warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini kita kembali lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari bersama-sama kita untukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir Ibnu Katsir. Dan kali ini kita masih membaca tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Dan yang akan kita baca malam ini sambungan dari pembahasan ayat sebelumnya, yaitu wa mimma razzaqnahum yunfiqun. Ini adalah bagian akhir dari ayat yang ketiga, wa mimma razzaqnahum yunfiqun. Ayat ini kurang lebih dimaknai bahwa di antara karakter orang bertakwa itu, atau yang disebut orang bertakwa, selain dia beriman kepada yang gaib, kemudian juga mendirikan sholat, yang ketiga adalah menginfakkan sebahagian dari rizki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi menginfakkan sebahagian dari rizki yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa itu. Bagaimana penjelasan secara umum wa mimma razaqnahum yunfiqun ini? Di sini ada beberapa penjelasan oleh para ulama, mulai dari para sahabat, ya, seperti yang diungkapkan oleh Abdullah Ali bin Abi Talha dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan ketika membaca wa mimma razaqnahum yunfiqun, qala, yang dimaksud ayat ini wa mimma razaqnahum yunfiqun secara umum, kata beliau, zakata amwalihim, yaitu menunaikan zakatnya. Jadi yang dimaksud dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun yaitu menunaikan zakatnya. Itu makna secara umum.
Ada juga pandangan ulama yang lain dari Ibnu Mas'ud. Ya, ini juga salah seorang sahabatnya Nabi dan sahabat-sahabat yang lain. Beliau mengungkapkan apa yang pernah didengar dari Nabi SAW ketika menafsirkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beliau katakan qala nafaqatur rajuli ala ahli. Jadi ada juga pandangan mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang dimaksud adalah nafkah seorang suami kepada keluarganya. Jadi ada juga memahami seperti itu. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi mengkaji ini, ada satu hal yang menarik kita kaji terlebih dahulu, yaitu wa mimma razaqnahum. Ya, sebagian dari rezeki yang Allah berikan. Ya, berbicara tentang rezeki, ini dulu kita mau luruskan. Ini kita mau clearkan, ya, apa itu rezeki. Ya, sehingga nanti dalam memahami ayat ini kita memahami secara kompleks. Ya, sebab kalau hanya dipahami rezeki ini hanya dari satu sisi saja, maka pemahaman kita terhadap ayat ini itu tidak lengkap. Ya. Oleh karena itu, sebelum kita mengkaji, mendalami ya, ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita melihat dulu dari aspek rezeki. Karena di sini juga ulama dalam berbagai tafsirnya itu mengungkapkan ya, terlebih dahulu tentang makna rezeki itu. Dikatakan oleh ulama, kalau kita ingin memahami secara menyeluruh tentang rezeki, maka kita harus melihat dari beberapa aspek. Ya, jadi kalau berbicara tentang rezeki, itu ada beberapa aspek yang kita bisa tinjau. Jadi kita lihat dari beberapa sisi. Ya, sehingga kita tidak salah paham tentang rezeki ini. Ya, pertama, jenis-jenis rezeki itu berdasarkan istilah secara umum. Ya. Dalam hal ini kata ulama itu ada dua. Ya, ada rezeki yang umum, ada rezeki yang khusus. Ya, jadi rezeki yang umum, ada rezeki yang khusus. Nah, yang mana itu rezeki umum? Ya. Tentu yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu pemberian Allah yang memiliki manfaat bagi seluruh makhluk. Jadi segala sesuatu yang memiliki manfaat semua makhluk itu rezeki. Jadi apapun yang penting itu ada manfaatnya terhadap semua makhluk, bukan hanya kita sebagai manusia. Semua makhluk itu rezeki. Nah, ini kan sudah, ya kalau kita pahami ini sudah sebenarnya sudah luas. Yang ada manfaatnya. Bahkan lebih luas lagi, ya, bahwa rezeki yang bersifat umum ini itu meliputi rezeki yang bersumber dari yang baik dan juga bersumber dari yang tidak baik. Bersumber dari yang halal juga bersumber dari yang haram.
Karena ini sifatnya rezeki umum. Nah, oleh karena itu kata ulama, rezeki umum ini didapatkan oleh siapa saja. Ya, baik orang beriman maupun yang tidak beriman. Semua dapat. Ya, semua dapat ini yang rezeki umum istilahnya. Ya, jadi pertama dulu bahwa rezeki umum ini adalah segala sesuatu pemberian Allah yang memiliki manfaat untuk seluruh makhluk. Itu satu. Yang kedua, bahwa rezeki ini, ya, rezeki yang umum ini bisa sumbernya dari yang halal, bisa sumbernya dari yang haram. Nah, oleh karena itu, rezeki ini itu bisa dimiliki, bisa dirasakan ya oleh orang yang beriman, juga oleh orang yang tidak beriman. Ini yang umum. Nah, yang paling penting lagi diingatkan oleh ulama kita di sini bahwa sedikit banyaknya pemberian rezeki umum ini itu tidak menunjukkan kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Ini yang sifatnya rezeki umum. Ya, artinya begini, orang dapat rezeki umum ini sedikit atau banyak, ini tidak menunjukkan bahwa orang itu mulia atau hina. Tidak. Yang ini rezeki umum ini. Jadi ketika orang dapat rezeki banyak, bukan berarti dia mulia di sisi Allah. Belum tentu. Atau ketika dia dapat rezeki sedikit, menunjukkan bahwa dia itu hina di sisi Allah. Tidak juga. Itu bukan ukuran. Mulia tidaknya seseorang bukan karena banyak tidaknya diperoleh dari rezeki umum ini. Nah, apa dalilnya? Ini dalam surah Al-Fajr. Dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Ini mungkin kita sering dengar ayatnya. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ya. Apabila manusia ketika diuji oleh Allah, diuji oleh Tuhannya, ya, fa'akramahu wa na'amahu, lalu dia dimuliakannya dan diberikan nikmat yang banyak berupa rezeki yang banyak. Ya. Fa'akramani, ya, wa yaqulu rabbi fa'akramani, lalu dia mengatakan Tuhanku telah memuliakan. Ya, memang Al-Quran menceritakan bahwa ada orang ketika dia diberi nikmat yang banyak lalu mengklaim dirinya, ya, saya ini dimuliakan oleh Allah. Buktinya apa? Banyak rezeki, banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya. Ya, kemudian dilanjutkan lagi, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqan fayaqulu rabbi ahanan. Ya, sementara jika dia diuji dengan disempitkan rezekinya, lalu dia katakan, Tuhanku telah menghina, Tuhanku telah merendahkan. Ya, kalau rezekinya disempitkan, rezekinya sedikit kurang, lalu dia menganggap bahwa dia itu dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah. Nah, kata ulama, ayat ini adalah bentuk pengingkaran Allah terhadap keyakinan seseorang yang menganggap bahwa kalau banyak rezekinya dia mulia, kalau sedikit dia hina. Itu Allah ingkari, bahwa rezeki yang umum ini
tidak menentukan seseorang apakah dia hina atau mulia, tidak. Ya, menunjukkan banyak tidaknya. Nah, itu rezeki umum. Sementara yang kedua ada namanya rezeki khusus. Ya, ada namanya rezeki khusus. Nah, rezeki khusus ini adalah segala sesuatu yang diterima oleh seorang hamba di mana rezeki itu bermanfaat dalam menegakkan agama dan meningkatkan keimanannya. Jadi rezeki yang Allah berikan kepadanya yang dia pakai untuk menegakkan agama, menghidupkan agama Allah dan juga meningkatkan keimanannya. Itu disebut rezeki khusus. Itu disebut rezeki khusus. Ya, jadi ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, rezeki kepada kita, lalu rezeki itu kita pakai untuk dekat dengan Allah. Ya, rezeki itu kita pakai untuk menghidupkan agama Allah. Nah, maka itu disebut rezeki khusus. Ya. Misalnya apa? Ketika Allah memberikan kita ilmu. Jadi ilmu itu rezeki. Ya, seperti inilah keberadaan kita di majelis ilmu ini, kita dapat ilmu, itu rezeki. Itu namanya rezeki khusus. Ya, kita ini semuanya alhamdulillah malam ini kita semua dapat rezeki khusus. Nah, kenapa disebut khusus? Karena ini hanya diberikan kepada hamba Allah, kepada orang-orang yang beriman. Tidak diberikan kepada yang tidak beriman. Ya, maka beruntunglah kita ini. Kita beruntung sekali ya, karena ya, kita berada di majelis ilmu ini. Ya, di mana insya Allah dengan mengikuti majelis ilmu pasti kita dapat ilmu, dan ilmu inilah yang membuat iman kita semakin meningkat. Ya, itu disebut ilmu khusus. Iya. Yang mana? Iya. Itu tidak dapat rezeki khusus. Ya. Ini rezeki khusus. Jadi iman itu itu ilmu maksudnya. Ilmu yang meningkatkan iman. Ya, makanya ya beruntunglah kita. Ini kan hidayah. Ini sebenarnya hidayah. Kita ini hidayah. Ya, jadi sekali lagi kita beruntung sekali ya karena kita senantiasa dituntun oleh Allah ya untuk mendapatkan rezeki khusus. Kemudian selanjutnya ada juga jenis rezeki berdasarkan atau ditinjau berdasarkan bentuknya. Ya. Jadi rezeki dilihat dari bentuknya. Ini juga kata ulama ada dua. Yang pertama ada bentuk materi, berbentuk materi. Nah, inilah yang selama ini selalu kita cari ini. Ya, setiap hari kita kerja, apa yang kita kejar? Mau dapat rezeki yang bersifat materi. Nah, kemudian yang kedua ada juga rezeki non materi. Ya, non materi. Ada yang berwujud, ada juga yang tidak berwujud. Ya, artinya tidak kelihatan rezeki itu, tetapi signifikan manfaatnya terhadap diri kita. Bahkan rezeki non materi ini kalau ada pada diri kita bisa membantu mendapatkan rezeki yang materi. Ya, misalnya dicontohkan oleh ulama,
Ya, ini rezeki non materi ini. Misalnya kesehatan. Kita sehat, itu rezeki non materi karena tidak kelihatan. Tapi perlu diingat, ketika ada rezeki non materi ini bisa membantu kita agar mudah mendapatkan rezeki materi. Karena kita sehat, bisa kerja. Kita bisa kerja, alhamdulillah bisa kita dapat rezeki yang bersifat materi. Nah, ini dari aspek bentuknya. Ya, jadi ada yang bentuknya tidak kelihatan, ya ada yang bentuknya kelihatan berwujud. Ya, sepertilah kita dapat uang, kita ada rumah, kita ada kendaraan, itu semuanya rezeki yang bermateri. Ya. Dan juga ada yang non materi yang tidak berwujud. Nah, kemudian selanjutnya ini yang menarik ini. Kalau yang dua macam tadi itu biasa saja. Tapi ini yang menarik ini terkait dengan rezeki. Ya, pembagian rezeki ditinjau dari aspek berdasarkan aspek akidah. Ya, bagaimana sisi akidahnya terkait dengan rezeki itu. Nah, kata ulama, ya, misalnya di sini diungkapkan oleh Dr. ya, Abad Abdul Zaman, beliau dalam bukunya menyebutkan bahwa ada 3 macam rezeki ini. Ada 3 macam. Rezeki ditinjau dari aspek akidah. Artinya ini hanya bisa diterima dengan keyakinan. Hanya bisa diterima dengan keyakinan. Makanya disebut akidah. Karena akidah itu terkait dengan keyakinan. Bagi yang tidak yakin, mungkin dia tidak terima macam-macam rezeki seperti ini. Ya, kalau dia tidak berakidah. Ya, tapi insya Allah kalau kita punya akidah, kita punya keyakinan, ya kita bisa terima rezeki yang ini, yang tiga ini. Yang mana itu? Pertama, rezeki yang dijamin. Jadi kita harus yakin. Ya, kita harus percaya bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada makhluknya, kepada hambanya, ya, dan itu sudah dijamin oleh Allah. Sudah dijamin bahwa seluruh makhluknya dijamin rezekinya. Kita harus yakin itu. Kita harus yakin. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, harus yakin bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini pasti dijamin rezekinya. Ya, pasti dijamin. Hanya saja ya, yang membedakan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain yaitu kadarnya, ukuran rezekinya. Jadi secara umum seluruh makhluk dijamin rezekinya oleh Allah. Manusia, hewan, apapun itu dijamin rezekinya. Tapi yang membedakan kadarnya. Yang membedakan kadarnya. Apa dalilnya? Ya, dalilnya dalam Al-Qur'an. Ya, ini yang terkenal ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, artinya tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini melainkan Allah menjamin rezeki. Ini dasarnya ini. Ini dasarnya. Jadi seluruh makhluk itu sudah dijamin rezeki.
Sudah ada rezekinya. Ya. Ya, ini keyakinan ini. Ya. Dan juga ketika rezekinya itu sudah tidak ada lagi di dunia, berarti itu tanda bahwa kontraknya di dunia sudah habis. Jadi kontrak kita hidup di dunia ini itu berdasarkan rezeki. Jadi kalau rezeki kita sudah habis, itu tandanya kontrak kita hidup di dunia selesai. Ya. Jadi jaminan Allah, ya, rezeki itu diberikan kepada makhluknya sampai kontraknya habis, kontrak hidupnya habis. Kalau hidupnya sudah selesai, selesai sudah jaminan rezeki itu. Iya, itu pertama. Ya, jadi rezeki yang dijamin. Jadi semua makhluk Allah, ya, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kadarnya yang berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, ada juga disebut ini dari aspek akidah, ini keyakinan. Ada yang disebut rezeki yang dibagikan. Ya, sebagai orang yang beriman harus yakini ini, bahwa ada rezeki ya yang Allah bagikan. Jadi rezeki yang dibagikan. Nah, apa yang dimaksud rezeki yang dibagikan di sini? Kalau tadi rezeki yang dijamin, yang sudah dijamin oleh Allah itu tidak bisa lagi dirubah rezeki itu. Itu tidak bisa dirubah. Yang pernah kita pelajari itu takdir muborang. Ya. Ya, takdir muborang itu tidak bisa lagi dirubah. Itulah rezeki yang dijamin. Makanya saya katakan tadi, kalau sudah habis, selesai. Selesai hidupnya dia kalau sudah habis rezekinya. Karena memang tidak bisa dirubah. Nah, sementara rezeki yang dibagikan ini kebalikan dari rezeki muborang. Ya, rezeki ini masih dapat berubah kadarnya. Kalau tadi, kalau Allah sudah jamin kadarnya begini, itu sudah. Tapi kalau rezeki yang dibagikan ini, itu masih bisa berubah kadarnya. Ya, bisa bertambah banyaknya. Kalau dari segi waktu bisa bertambah lamanya. Jadi bisa berubah. Nah, apa dasarnya? Apa dalilnya? Allah berfirman, ini juga masyhur ini ayat. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini sudah jelas. Allah katakan, Allah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Nasibnya orang itu Allah tidak akan merubah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia merubah oleh dirinya sendiri. Ya. Rezekinya itu tidak bisa meningkat kalau dia tidak bisa merubah sendiri cara mencari rezeki. Ya. Jadi kita, maksudnya ini kan keyakinan ini. Jadi kita ini tidak boleh pasrah. Ya, mungkin begini, mungkin hanya begini saja rezeki. Kita tidak boleh pasrah dengan itu. Ya, karena di sini Allah memberikan peluang.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai dia merubah dirinya sendiri. Artinya, yang bisa merubah rezeki kita itu yang sedikit menjadi banyak, yang sempit menjadi luas, tergantung kitanya. Tergantung kita. Seperti apa ikhtiar kita. Ya, terkait rezeki itu. Nah, ini yang dimaksud ini. Ya, ada rezeki yang dibagikan Allah. Siapa? Jadi Allah membagi rezeki itu kepada siapa? Kepada orang yang berikhtiar. Sejauh mana ikhtiarnya? Ya, makanya macam Bapak Haji ini banyak bisnis, berarti banyak peluang dapat rezeki sesuai dengan ikhtiar kita. Jadi kalau kita banyak bisnis, misalnya banyak usaha, berarti ya banyak juga peluang untuk dapat rezeki. Ya, sesuai dengan ayat ini, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi kalau kita tidak merubah kita punya ya ikhtiar 10 tahun yang lalu, ikhtiar kita sama sekarang. Makanya jangan heran tidak ada peningkatan rezeki. Karena tidak merubah. Jadi kita ini diberikan peluang oleh Allah untuk merubah. Kenapa? Karena Allah memiliki rezeki yang dibagi. Nah, itu yang dimaksud itu. Tapi ini bisa diterima, hanya bisa diterima dengan keimanan ini. Kalau kita tidak yakin, mana mungkin kalau tidak punya keimanan. Kemudian yang ketiga, ada juga disebut rezeki yang dijanjikan. Nah, tadi apa tadi pertama? Rezeki yang dijamin, itu satu. Yang kedua, rezeki yang dibagikan. Tapi yang ketiga ini rezeki yang dijanjikan. Jadi ada rezeki itu yang Allah berikan kepada hambanya, itu memang Allah yang janjikan. Itu janjinya Allah. Nah, siapa yang dijanjikan Allah untuk diberikan rezeki? Nah, itulah yang sering kita baca ayatnya. Yang sering dibaca oleh guru-guru kita ayatnya. Ya, beberapa ayat dalam Al-Quran maupun dalam hadis, janji-janji Allah, ya, janji-janji Allah kepada hambanya, ya, untuk diberikan rezeki bagi hambanya yang apa? Ya, misalnya, ya, ayat ini juga terkenal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini yang terakhir ini. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang mana dia tidak tahu ini dari mana datangnya rezeki ini. Jadi Allah memberikan rezeki nomplok. Dia tidak tahu ini dari mana ini. Tiba-tiba Allah kasih rezeki itu. Kenapa diberikan itu? Ini janji Allah ini. Kenapa? Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah itu dijanjikan Allah rezekinya banyak itu. Rezekinya Allah kasih, bahkan datangnya itu tiba-tiba datang. Tiba-tiba ada saja datang ini. Kita tidak sangka ini. Tidak sangka. Misalnya hari ini, alhamdulillah kita dapat rezeki banyak ini. Kita tidak sangka kita dapat. Itu ternyata, itu karena kita ini dalam pandangan Allah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Di ayat yang lain dikatakan,
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya ya ahlal qura, penduduk suatu kampung, suatu daerah, suatu negara, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Seandainya penduduk itu beriman bertakwa, ini satu kampung ini semuanya bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka kami akan bukakan pintu langit dan pintu bumi, berkah. Turunkan berkah itu, rezeki, subur, termasuk juga aman, damai. Syaratnya apa? Amanu wattaqau, iman dan takwa. Ini namanya rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Itu dari Al-Quran. Nah, misalnya dari hadis. Ya, dari hadis ini biasa disampaikan, biasanya halal bihalal ini. Sudah Ramadan, kita halal bihalal ini sering disampaikan hadisnya. Ya, man ahabba ya ayyuwasi'u rizqahu, ya siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ya, dan ingin dipanjangkan umurnya. Itu hadis Nabi itu. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka ya sambunglah silaturahimnya. Jadi kalau mau rezekinya dimudahkan, diluaskan oleh Allah, maka jaga silaturahim antar sesama. Ini namanya rezeki yang dijanjikan. Ada juga amalan, ya mungkin kita pernah sampaikan di sini. Siapa yang mengamalkan membaca surat Al-Waqiah setiap malam kita baca Al-Waqiah, tidak pernah alpa, maka dijanjikan oleh Allah, kata Nabi, dia tidak akan jatuh miskin selama-lamanya. Artinya rezekinya dicukupkan terus oleh Allah, tidak akan jatuh miskin selama-lamanya. Itu dijamin oleh Allah. Ini namanya rezeki yang dijanjikan. Hanya orang-orang yang masuk kategori itu berhak mendapatkan rezeki sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah rezeki. Dan perlu diketahui bahwa rezeki itu tidak pernah tertukar, Allah berikan. Ini juga bagian dari keyakinan ini. Allah itu tidak pernah salah kasih rezeki. Ya, siapa tahu dia bilang, ya, rezeki kan pernah begini, ada kejadian begini. Ada pengajian ini. Ini ada ustaz ini, ya, sudah ceramah Maulid Isra Mi'raj itu. Dikasih amplop. Ya, ternyata amplopnya itu panitia salah kasih. Bila itu rezekimu itu. Ya, tertukar itu. Artinya ya salah kasih, tapi ya dia juga malu-malu sampaikan ke panitia, bilang, ini buka amplopku ini. Ini amplopnya kok yang membaca Al-Quran tadi itu. Tapi dia malu-malu sampaikan, nah, dia terima, berarti itu rezeki. Tidak pernah tertukar. Memang Allah sudah takdirkan kamu dapat itu. Ya. Nah, inilah. Kemudian terakhir, ada juga istilah mencari rezeki dengan menjemput rezeki. Kira-kira mana yang bagus, Pak? Mencari rezeki atau menjemput rezeki? Mana kira-kira yang bagus itu? Ya, kalau saya menjemput. Apa bedanya menjemput dan mencari? Kalau menjemput jelas sudah ada yang kita jemput. Ya tak? Tapi kalau mencari belum tentu dapat.
Mau kemana? Mau cari anak. Dua kemungkinan, bisa dapat, bisa tidak karena cari. Tapi kalau menjemput sudah jelas. Mau kemana? Jemput anak saya di sana, sudah jelas ada di sana. Tapi kalau mencari belum tentu dapat. Oleh karena itu mari kita selalu ya berniat, saya setiap kali kita keluar rumah, saya mau jemput rezeki. Insya Allah Allah bantu itu untuk mendapatkan rezeki. Saya kira inilah kajian kita malam ini. Ini kita bahas dulu sebelum masuk ya inti kajiannya. Karena saya baca di tafsir yang lain, ternyata dikaji dulu rezeki itu seperti apa. Sehingga kita tidak salah memahami rezeki itu. Karena ada juga mengatakan, ada juga pemahamannya sempit. Rezeki itu selamanya materi. Ya sementara anak soleh tidak dianggap rezeki. Padahal itu rezeki yang terbesar. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wad da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.